Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan 41, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Poso tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tokoh inspiratif yang dapat dijadikan role model dalam penerapan core values ASN berakhlak. Lahir sebagai Bahrudin Yusuf Habibie atau yang sering kita sebut dengan B.J. Habibie, lahir di kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Berikut merupakan segudang prestasi dari beliau. Kegigihan dalam dunia penerbangan. B.J. Habibie membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Dan sekarang lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Kampus ITB, juga memberikan penghargaan tertinggi untuk B.J. Habibie, yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Kencanaologi. Lalu ia menjabat menjadi Wakil Presiden dan langsung dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga menggantikan Soeharto. Pada tahun 1965, mendapatkan gelar doktor dengan predikat summa cum laude yang tentunya tidak bisa semua orang bisa meraihnya. Pada tahun 1998, Presiden ketiga Indonesia ini juga mendirikan Komnas Perempuan karena ia dikenal sebagai pemimpin yang mendorong gerakan anti kekerasan. Dengan kehebatannya, membuat B.J. Habibie banyak meraih prestasi internasional. Salah satunya Edward Warner Award dan Award von Arman setara dengan hadiah Nobel. Berorientasi pelayanan. Sebagai bapak teknologi, Pak Habibie mempunyai peran penting dalam mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia. Kontribusinya semakin besar dengan perannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Pesawat N250 Gatot Kaca adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh Indonesia dapat terkoneksi melalui udara. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok yang mampu memimpin Indonesia dalam masa transisi era Orde Baru ke reformasi. Salah satunya adalah dengan pembebasan pers, HAM, dan pembentukan lembaga independen. Akuntabel. B.J. Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Beliau terkenal dengan mentalitas bajanya. Salah satu bukti pertanggungjawabannya yaitu pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada masa reformasi yang sangat berisiko, namun beliau sangat berani dan bersedia berkorban demi bangsa dan negara. Kompeten. Seperti yang kita ketahui, sejak kecil B.J. Habibie lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau sebagai seorang yang cerdas serta memiliki wawasan yang luas. Walaupun beliau menjabat sebagai presiden dalam waktu yang singkat, tapi beliau sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi pada masyarakat minoritas di negara ini. Sikap harmonis. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi bangsa pasca Orde Baru, B.J. Habibie berhasil membuat landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Otonomi Daerah, hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga berhasil diakhiri setelah terbitnya Impres nomor 26 tahun 1998 dan Impres nomor 4 tahun 1999. Sikap loyal. B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabdikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai Vice President, sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis, hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah, seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan PT Pindad. Ini dilakukan Habibie
demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Lanjut ke nilai dasar yang berikutnya ya, yaitu adaptif, yang artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Mengutip dari kumparan.com, di usia produktifnya B.J. Habibie banyak meluncurkan gebrakan inovasi. Yang pertama, teori crack progression. Dikutip dari Scientific, teori crack progression dipakai untuk memperkirakan titik awal retakan di sayap pesawat terbang. Teori ini dipakai di industri penerbangan dunia dan berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat. Yang kedua, Habibie Economics. Habibie mampu membenahi ekonomi di Indonesia di tahun 98 dengan konsep Habibie Economics, yaitu menggenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah. Yang ketiga, pesawat N250. Produksi pesawat ini diluncurkan pada 1995. Sayangnya, proyek pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi tahun 97. Kolaboratif. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. B.J. Habibie menunjukkan nilai kolaboratif dengan mengajak masyarakat untuk berkontribusi mendanai proyek pesawat R80 di tahun 2019. Melalui kitabisa.com, tercatat dana 9 miliar rupiah berhasil dikumpulkan. Teruslah belajar bisa dari mana saja, termasuk mencontoh nilai-nilai positif dari tokoh yang berjasa untuk bangsa dan negara kita. Seperti kata Pak Habibie, jadilah pribadi yang siap menghadapi tantangan yang datang.